Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 manajemen usaha kecil dan menengah, kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami yang disusun oleh yang pertama Mas Aris Edi Rahmanto dengan nomor induk mahasiswa 192100176. Yang kedua Mas Dwi Samsuri dengan nomor induk mahasiswa 192100177. Selanjutnya yang ketiga Mas Taufik Yuryanto dengan nomor induk mahasiswa 192100177. Dan yang keempat Vanda Fistiadis dengan nomor induk mahasiswa 192100179. Selanjutnya saya sendiri Wahyu Indri Saputra dengan nomor induk mahasiswa 192100188. Dan yang terakhir dengan Mas Syah dan Dani nomor induk mahasiswa 202100104. Oke, kita akan langsung saja mulai dengan topik pembicaraan kami yang tentang UMKM. Yang pertama yaitu sejarah UKM. Sebenarnya UKM atau usaha kecil menengah sendiri merupakan usaha yang sudah banyak dilakukan terutama oleh masyarakat Indonesia. Awalnya UKM mulai berkembang pesat setelah kejadian krisis ekonomi yang terjadi secara berkepanjangan. Keadaan perekonomian yang cukup terguncang itu pernah menimpa Indonesia sekitar tahun 1997. Banyak yang terkena imbas dari krisis ekonomi ini. Salah satunya terjadi PHK besar-besaran yang mengakibatkan banyak pengangguran sehingga mereka mulai bisnis usaha kecilnya atau UKM. Selanjutnya, pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia harus terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan UMKM tersebut, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan warga Indonesia dan memperkuat serta menjaga perekonomian struktural perekonomian Indonesia. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mas Wahyu tadi tentang ciri-ciri UMKM. Berikut merupakan ciri-ciri dari UMKM antara lain jenis komoditi atau barang yang terdapat pada usaha tidak tetap dan sewaktu-waktu bisa saja berganti. Tempat menjalankan usaha dapat berpindah sewaktu-waktu. Usaha yang belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Sumber daya manusia atau SDM yang ada belum memiliki jiwa pengusaha yang bisa diandalkan. Tingkat pendidikan SDM rendah. Seringkali pelaku UMKM belum mempunyai akses perbankan, tetapi sebagian sudah mempunyai akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau yang bersifat legalitas, termasuk NPWP. Kemudian kriteria UMKM. 1. Untuk usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta rupiah dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta rupiah. Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha atau perseorangan. Kemudian 2. Untuk usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Hasil keuntungan dari penjualan yang masuk kategori usaha kecil ini berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2 miliar 500 rupiah. Kemudian yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang, lembaga atau kelompok yang berpatokan dengan peraturan undang-undang. Untuk dapat disebut sebagai usaha menengah, terdapat 2 ciri-ciri. Pertama, usaha menengah memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan 50 miliar
rupiah dalam 1 tahun. Sementara kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha menengah adalah sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Peran UMKM dalam perekonomian. UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Hal ini dikarenakan UMKM berada di berbagai tempat yang juga menjangkau berbagai daerah yang bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa. Dengan banyaknya aspek kepentingan yang terkait UMKM di Indonesia, sangat penting untuk memiliki pemahaman lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kemudian UMKM juga secara tidak langsung berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang belum hilang dari Indonesia. Merupakan hal yang tidak mudah bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk meningkatkan kualitas pembangunan sektor ekonomi. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu jawaban dalam mengentas kemiskinan karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Selain itu, UMKM juga berperan dalam perluasan kesempatan kerja. Sering dengan terus meningkatnya angka penduduk di Indonesia, UMKM menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas individu. Selain dapat menyerap tenaga kerja, UMKM bisa menjadi pendorong bagi masyarakat lain untuk ikut bersaing sehingga menciptakan usaha dan peluang baru bagi masyarakat lain. Contoh UMKM di Indonesia. 1. UMKM bidang kuliner. Usaha di bidang kuliner memang tidak ada habisnya. Kita bisa berkreasi dengan berbagai macam ide untuk mengembangkan bisnis tersebut. Begitu pula dengan UMKM. Banyak sekali jenis UMKM dalam bidang kuliner. Meskipun sedang dilanda pandemik, tetapi para wirausahaan tidak kehabisan akal. Makanan-makanan yang biasa dijual di pinggir jalan kini bisa dialihkan menjadi makanan berupa frozen food atau makanan kering. Contoh seperti seblak, mie ayam, sampai lauk-lauk khas Nusantara. Kini makanan-makanan itu bisa kita nikmati tanpa harus keluar rumah di tengah situasi pandemik seperti ini. 2. UMKM bidang kecantikan. UMKM bidang kecantikan yaitu kosmetik. Kosmetik adalah salah satu yang sangat diperlukan. Tidak hanya berkaitan dengan make up, namun juga skincare yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini banyak muncul jenis-jenis kosmetik yang merupakan UMKM. Produk yang dijual pun sangat bervariatif dan berasal dari berbagai negara. Terutama saat ini banyak sekali produk kosmetik dari Korea Selatan dan Tiongkok yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Namun di samping masukan berbagai macam produk luar, banyak juga UMKM yang gencar untuk memasarkan produk lokal yang juga tidak kalah bagus. 3. UMKM bidang otomotif. Meskipun terlihat sulit, tetapi kini sudah banyak UMKM yang menjalar di dunia otomotif. Tidak selalu mengenai mesin. Usaha-usaha yang banyak dirintis UMKM di bidang ini seperti bengkel, tempat pencucian motor atau mobil, rental mobil atau motor, sampai usaha jual beli barang-barang yang dibutuhkan oleh kendaraan. 4. UMKM bidang agribisnis. Beberapa waktu ini banyak sekali masyarakat yang tertarik dengan bidang agribisnis. Salah satunya yaitu dengan tanaman hias. Banyak sekali masyarakat yang mulai mencari tanaman hias untuk koleksi. Salah satu tanaman yang terkenal adalah tanaman janda bolong. Tanaman ini bahkan mencapai jutaan untuk harganya. Akibat banyaknya UMKM dalam bidang agribisnis bermunculan. Selain itu, jual beli tanaman barang yang dijual dalam bidang agribisnis ini bisa berupa alat-alat perkebunan, pupuk, bibit tanaman, zat untuk tanaman, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan kelanjutan dari yang disampaikan oleh Mas Panda Fistiadi, yaitu kelebihan dan kekurangan UMKM. Berikut
adalah beberapa kelebihan dari UMKM. Salah satunya yaitu 1. Pemilik usaha bebas dalam bertindak serta juga dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pemilik umumnya memiliki peran atau juga turun tangan dengan secara langsung dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, usaha yang dijalankan itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya, semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dan juga peningkatan penghasilan dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu biaya operasional yang rendah. Kelebihan dan kekurangan UMKM, adapun kekurangannya yaitu 1. Sulit untuk dapat mengembangkan usaha yang disebabkan karena jumlah modal yang dimiliki terbatas. Yang kedua, sulit untuk bisa mendapat karyawan karena disebabkan jumlah gaji yang ditawarkan itu tidak terlalu besar. Yang ketiga, biasanya lemah dalam spesialisasi. Pemilik usaha UMKM ini tidak berjualan barang tertentu dengan secara tetap. Artinya mereka dapat saja menjual barang lain di lain waktu. Yang keempat yaitu waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan. Dan yang terakhir, tekanan yang dialami oleh usaha kecil menengah yaitu dari luar juga banyak yang menghadang. Ya, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dari rekan kami, Mas Taufik Yuryanto. Saya akan menyampaikan materi tentang cara mengembangkan UMKM. Yang pertama, meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Meningkatkan kualitas pelayanan adalah salah satu cara ampuh untuk mengembangkan UMKM. Cara tersebut akan membuat konsumen menjadi tertarik bahkan nyaman untuk memakai jasa atau produk yang dijual. Yang kedua, mulai beralih ke media sosial untuk melakukan promosi produk. Media sosial sudah menjadi bagian dari hari-hari seseorang. Bahkan sebagian besar orang lebih sering menggunakan media sosial daripada berinteraksi langsung dengan orang lain. Maka dari itu, media sosial menjadi wadah yang sangat tepat untuk melakukan promosi produk yang dilakukan usaha. Yang ketiga, sering melakukan survei atau analisis terhadap pengembangan produk. Jangan lupa untuk melakukan survei dan analisis perkembangan produk yang Anda jadikan usaha. Mulailah dengan mereview produk-produk yang sudah Anda tawarkan atau jual pada pelanggan. Terus kenali lebih jauh mengenai produknya, telusuri bisa ada kekurangan yang perlu diperbaiki untuk proses produksi selanjutnya. Yang keempat, mengikuti acara-acara bayar atau pekan raya untuk mengenalkan produk. Acara-acara besar seperti bayar adalah tempat yang sangat cocok bagi seorang UMKM yang ingin langsung menjelaskan apa yang dia jual kepada masyarakat. Melalui acara seperti ini, maka akan memungkinkan menjelaskan lebih detail terkait produk. Selain itu, juga bisa dengan leluasa menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan yang terkait dari produk tersebut. Yang kelima, menjual produk dengan menggunakan platform e-commerce. Mulai menggunakan platform e-commerce adalah salah satu langkah yang tepat untuk mengembangkan usaha. Saat ini berbagai macam produk sudah dijual dalam e-commerce. Menggunakan e-commerce membantu para pemilik UMKM dalam mempercepat pengembangan perekonomian usaha mereka. Yang keenam, mencoba menggunakan uang atau pembayaran secara elektronik. Tidak hanya cara penjualan yang sudah berbasis internet, tetapi pembayaran pun juga bisa dilakukan melalui uang elektronik. Bahkan orang beralih ke uang elektronik karena dirasa lebih praktik dan seringkali mendapat banyak potongan. Yang ketujuh, membangun hubungan baik dan memperluas relasi. Cara lain yang tidak kalah penting yaitu membangun hubungan baik serta memperluas relasi. Selain berhubungan baik dengan pelanggan, cobalah untuk membangun relasi dengan mitra-mitra yang bisa membantu usaha UMKM yang sedang dijalankan. Yang kedelapan, mengikuti perkembangan tren. Untuk memikat pelanggan, produk-produk perlu terus dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih baru. Jika produk-produk yang ditawarkan kepada pelanggan adalah produk yang sedang terkenal dan banyak diminati, maka peluang pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan akan semakin besar. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Jika banyak salah kata dari kelompok 2 dalam menjalankan presentasi, kami dari kelompok 2 meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih untuk para dosen dan teman-teman. Jangan lupa like, Kemudian komen, Subscribe and share.